Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berbuat baik kepada binatang adalah bagian dari ajaran agama Islam. Bahkan, jika kita berbuat baik kepada binatang, maka kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang menzalimi binatang akan diancam dengan azab yang pedih. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udhibat imra'atun fi hirwatin sajanatha hatta matat, fadakhalat fiha an-nar. La hiya at'amtaha wa saqatha id habasatha wa la hiya taraktaha ta'kulu min khashashil ard." Artinya, seseorang wanita disiksa karena kucing yang dikurungnya sampai mati. Dengan sebab itu, dia masuk ke neraka. Dia tidak memberinya makanan dan minuman ketika mengurungnya. Dia tidak pula melepaskannya sehingga kucing itu bisa memakan serangga yang ada di bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa kita mesti berbuat baik kepada binatang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada perbuatan baik terhadap setiap makhluk hidup ada pahalanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tiada satu kebaikan pun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya. Demikian pula, tiada kejelekan apapun kecuali umat telah diperingatkan darinya. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah diutus kecuali membawa rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Di antara nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiyur Rahmah, yaitu Nabi yang membawa kasih sayang. Rahmat beliau tentu tak khusus untuk manusia, bahkan untuk alam semesta termasuk binatang. Salah satu perbuatan baik kepada binatang ini ialah dengan mengetahui hak-hak binatang itu. Dan berikut adalah hak-hak binatang yang perlu kita ketahui. Antara lain, yang pertama adalah hak diberi makanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kalian melakukan perjalanan di tanah subur, berilah binatang tunggangan itu haknya. Apabila kamu melakukan perjalanan di bumi yang tandus, percepatlah perjalanan." Hadis riwayat Al-Bazzar. Hadis tersebut memberikan petunjuk jika seseorang melakukan perjalanan mengendarai binatang dan melewati tanah yang subur, maka hendaklah dia memberi hak hewan untuk makan rumput dan tumbuh-tumbuhan yang ada di tempat itu. Tapi apabila yang dilewati adalah tempat yang tandus dan tak membawa pakan binatang tunggangannya, maka hendaklah dia mempercepat perjalanan. Dengan begitu, dia sampai di tujuan sebelum binatang itu kelelahan. Selanjutnya yang kedua, tidak memeras tenaga binatang secara berlebihan. Dari sahabat Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke salah satu kebun binatang orang Ansor untuk suatu keperluan. Di sana terdapat seekor unta. Saat unta tersebut melihat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bersuara dan berlinang air mata. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mendatanginya dan mengusap bagian belakang kepalanya. Unta itu pun terdiam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa tuan unta ini? Siapa pemilik unta ini?" Datanglah pemiliknya, seorang pemuda Ansor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidakkah kamu takut kepada Allah saat memperlakukan binatang ini
padahal Allah menjadikanmu memilikinya. Sesungguhnya unta ini mengeluh kepadaku bahwa kamu membuatnya kelaparan dan meletihkannya dengan banyak bekerja. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya yang ketiga, menajamkan pisau yang akan digunakan untuk menyembelih. Pisau yang tumpul dan tak tajam akan sulit digunakan untuk menyembelih, sehingga binatang yang disembelih akan tersiksa. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhata wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kamu membunuh, baguskanlah dalam membunuh. Apabila kamu menyembelih, baguskanlah dalam cara menyembelih. Hendaklah salah seorang kalian menajamkan belatinya dan menjadikan binatang sembelihan cepat mati. Hadis riwayat Muslim. Tapi janganlah seorang mengasah belatinya di hadapan binatang yang akan disembelihnya. Dahulu Rasulullah SAW pernah menegur orang yang melakukan demikian dengan sabdanya, "Mengapa kamu tidak mengasah sebelum ini? Apakah kamu ingin membunuhnya 2 kali?" Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Tak memberi cap dengan besi yang dipanaskan pada wajah binatang. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Rasulullah SAW melewati seekor keledai yang dicap pada wajahnya. Beliau mengatakan, "La'anallahu alladhi wasamah." Allah melaknat orang yang memberinya cap. Hadis riwayat Muslim. Tapi boleh memberi cap pada binatang di selain wajah. Tidak menjadikan binatang yang hidup sebagai sasaran latihan memanah dan yang semisalnya. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruhu barada. Artinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang yang menjadikan sesuatu yang memiliki ruh sebagai sasaran untuk dilempar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah beberapa petunjuk Nabi kita Rasulullah SAW agar kita sebagai Muslim senantiasa berbuat baik kepada binatang. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seperti biasa, sebagai penutup di akhir video, saya berdoa semoga kita termasuk menjadi hamba Allah yang istiqamah dalam kebaikan dan terhindar dari segala kemungkaran, agar kita senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat, sehingga kita layak untuk mendapatkan surga. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.